Menyadari dampak buruk pandemi COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, sosok sosialita dan pengusaha Rani Anggraini Savitri, yang dikenal memiliki kepedulian sosial yang tinggi tak tinggal diam untuk membantu masyarakat. Baru-baru ini, founder dan ketua Sahabat Kartini serta pendiri Yayasan Sosial Bahira tersebut menyalurkan ratusan paket sembako dan juga makanan kepada masyarakat di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta, sejak mewabahnya pandemi corona beberapa bulan lalu. Rani menyatakan, sikap kepedulian itu dimilikinya lantaran menyadari pentingnya berbagi kepada sesama di saat-saat krisis ekonomi seperti masa pandemi seperti ini. Karena dari kegiatan-kegiatan sebelumnya selama COVID-19 ini kan saya dengan teman-teman Sahabat Kartini juga Bahira berdonasi terus membagikan sembako, dan juga kami bertemu dengan Pak Fadel Muhammad yang beliau juga punya sama keinginan dan misi yang sama. Dalam keadaan ini, dalam keadaan wabah COVID ini, apa yang kita bisa bantu untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang terkena dampak atas COVID ini. Jadi kita sama-sama tadi menuju ke daerah Warakas, tempat dimana para nelayan itu tinggal. Jadi bergabung dengan Pak Fadel, juga Ibu Hana sebagai Ketua SDGs, juga ada Wakil Ketua DPRD Pak Muhammad Taufik. Kami membagikan dari Sahabat Kartini itu beras, minyak, mie, kue, biskuit, sirup, gula. Juga dari SDGs dan Pak Fadel ada juga sembako, ada juga sanitizer. Harapan dari donasi ini tuh saya mau mengeluarkan virus gitu. Kalau corona aja bisa ada virus, saya juga mau menularkan virus kepada teman-teman saya sih sebenarnya, termasuk juga ke Pak Fadel, ke Pak Taufik, ke Bu Hana gitu. Harapan saya juga banyak orang-orang seperti Pak Fadel, Bu Hana, Pak Taufik atau sahabat-sahabat yang lain, atau dermawan-dermawan yang lain untuk ayo kita saling berkumpul, ayo kita saling menjabat erat untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Menyinggung soal kesuksesannya di dalam berkarir, ternyata tidaklah mudah jalan yang ditempuh oleh Rani hingga ia bisa sukses seperti sekarang ini. Rani bercerita, ia mulai karirnya dengan tekad dan semangat yang tinggi kala ia masih tinggal di Kompleks Rusun di Bilangan Klender, Jakarta Timur. Logika tuh nggak masuk logika gitu. Saya bekerja langsung loncat. Saya umur 20-21 tahun aja punya anak-anak jalanan, anak angkat jalanan tuh sampai berapa puluh orang gitu. Sampai sekarang, bahkan ada yang saya kaget juga, mereka tuh masih ingat sama saya, bahkan mencari saya. Ada yang sudah berhasil juga, ada yang sudah bisa mempunyai rumah. Dia tuh ini anak nih tadinya saya temukan hampir mau bunuh diri gitu. Karena saking kecewanya dia sendiri, terus dia makan tuh dari ngumpulin dari tempat-tempat sampah. Akhirnya saya kasih biaya dia, terus tiba-tiba pas SMA kelas berapa dia menghilang. Rupanya ketika dia sudah dewasa bertemu saya lagi, ternyata dia itu tinggal dari biaya sekolah saya, dia bicara sama guru BP-nya sehingga sekolahnya itu memberikan dia tinggal di sekolahan, biaya gratis, setelah makan gratis, cuman setelah pulang sekolah dia disuruh bersihin WC sekolah itu. Sampai sekarang saya sangat salut sama dia. Dia sudah bisa, walaupun rumah kecil dan sederhana, sudah mempunyai rumah sendiri. Yang tadinya dia hampir putus asa dan bunuh diri. Saya tuh dari dulu tuh punya gaji aja tuh berapa aja, saya paling gak tahan ngelihat orang itu misalnya minta bantuan. Ketika minta bantuan tuh, begitu saya nggak punya tuh saya menderita banget, seakan-akan tuh janji saya sama Allah tuh sakit gitu rasanya tuh di dada saya gitu. Saya tidak, janji saya tuh tidak bisa saya penuhi gitu. Pasti kepikiran kalau di saat sampai ini ya, sebenarnya bisnis saya juga nggak jalan. Restoran 3 saya tutup.
banyak saya juga PHK-in karyawan gitu. Tapi saya pikir gini, untuk apa sih saya naro-naro tas atau mungkin perhiasan gitu yang hanya bertumpuk banyak. Akhirnya dengan menjual tas, saya niatkan ini buat membagi sembako. Nggak taunya tas saya tuh laku lagi gitu kan. Sebagian saya simpan, sebagian ya saya gituin terus saja begitu kan begitu. Manusia yang hebat itu bagaimana dia bisa berbuat ketika dia waktu saat sempit. Ya, harapan saya kepada pemerintahan, terutama mungkin pemerintahan daerah ya, sebaiknya untuk pembagian sembako atau pembagian jatah kepada masyarakat bawah itu ditindaklanjuti sampai ke bawah gitu, karena mungkin yang bawah itu tidak merata menerimanya kan, itu karena kurangnya ada pengawasan mungkin dari pemerintah daerah sendiri gitu. Saya berharap juga pemerintah daerah bisa mengawasi bantuan ini sampai ke masyarakat bawah. Itu kalau bantuan untuk masyarakat bawah, karena kalau tidak diawasi ya kita tahu sendiri kan, kadang-kadang amanah itu suka dipotong-potong gitu ya, tergantung si para pejabatnya juga. Memang harus diawasi sampai bawah gitu. Kalaupun memang susah, mungkin untuk pemerintah untuk anggota-anggota DPRD legislatifnya juga di dapil-dapilnya bekerja sama dengan pemerintah untuk pengawasan itu, untuk turun langsung.